Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mang Mul Mantri Motor. Jadi untuk di kesempatan kali ini kedatangan motor Honda Beat mati total ya. Jadi posisi datangnya itu si motornya didorong, dan untuk sekarang si motor ini sudah bisa hidup kembali. Nah, namun di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman buat teman-teman. Siapa tahu ada yang lagi mengalami hal seperti ini di motor Honda Beat Fi yang starter kasar ya teman-teman, yang masih menggunakan kiprok biasa yang KZL. Siapa tahu di sini ada teman-teman yang mengalami hal seperti ini. Jadi sebelum kita melanjutkan, buat teman-teman yang belum subscribe, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan. Jadi untuk si motor ini awal datang itu dalam keadaan mati total, didorong sama yang punya. Nah, kemudian lanjut ke pengecekan di bagian aki di sini. Untuk arus di aki itu normal ya teman-teman. Untuk akinya berada di angka 12 volt. Namun saat kunci kontak kita on, di bagian full pump atau di bagian rotak tidak terdengar dengung sama sekali ya, melainkan hanya ada suara tet 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 tet. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Otomatis saya langsung mengarah ke bagian full pump yang bermasalah. Nah, kita cek, kita buka untuk full pumpnya. Sudah saya cek. Kemudian saya coba di tes untuk bagian pompanya atau water pumpnya. Saya tes menggunakan aki yang normal, tapi si full pumpnya itu berjalan dengan baik ya, berfungsi dengan baik, layaknya rotak yang tidak bermasalah. Untuk cara pengecekan full pump di video-video sebelumnya sudah pernah saya share ya teman-teman, untuk cara pengecekan botolan full pump atau rotak ya. Jadi normal, otomatis kita pasang kembali. Namun dari arus dari kunci kontak yang mengarah ke bagian full pump, saya cek di sini tidak ada arus atau arusnya kurang maksimal, tidak memenuhi kebutuhan si full pump ini. Nah, jadi untuk pengecekan arus yang mengarah ke bagian full pump, yaitu kabel warna coklat garis hitam dan juga hitam garis putih ya, seperti ini. Nah, di antara dua ini, jadi kita tes jalur yang ini yang mengarah ke bagian botolan full pump. Itu arusnya tidak memenuhi syarat, berada di angka 8 volt. Jadi dia tidak bisa mengangkat si rotak atau full pump ini berjalan ya. Namun arus dari aki itu full 12 volt. Kemudian saya melakukan penyasaran atau penelusuran di bagian jalur atau kabel, dan ternyata setelah ketemu permasalahannya ada di bagian sini. Permasalahannya ada di bagian kiprok ya teman-teman. Kita cabut. Nah, jadi untuk kiprok di sini ada 5 kabel ya. Perhatikan teman-teman. Nah, jadi untuk di soket kiprok di sini ada 5 kabel. Harus kita ketahui untuk skemanya ya. Yang 3 jejer ini, yang berjejer 3, yang pinggir warna merah garis hitam, kemudian yang tengah merah garis putih, kemudian yang pinggir warna putih. Dan untuk satu sisinya ini ada 2 kabel, yang satu warna hijau, kemudian yang satu warna kuning. Nah, untuk skemanya si kabel ini untuk kabel merah selir hitam ini mengarah ke kunci kontak ya. Kemudian yang merah garis putih, yang ini mengarah ke aki, Kemudian yang putih ini arus dari spool bagian pengisian ya, dan yang kuning ini posisi mengarah ke lampu. Kemudian yang hijau ini mengarahnya ke ground atau ke masa bodi ya. Oke, jadi masalahnya untuk si motor ini ada di bagian kiprok teman-teman. Ada di bagian kiprok. Kenapa kok ada di bagian kiprok? Jadi si motor ini tidak bisa hidup sama sekali, dikarenakan arus 12 volt dari aki yang ini, yang
merah selir putih ini dari aki, kemudian masuk ke bagian kiprok, kemudian diaruskan lagi ke bagian kunci kontak yang warna merah garis hitam ya. Namun si kiprok ini dia tidak memberikan arus maksimal atau arus 12 volt dari kiprok mengarah kunci kontak. Nah, sedangkan dari aki untuk arusnya ada di angka 12 volt, berarti normal ya. Tapi dari kiprok yang mengarah ke kunci kontak itu tidak mengeluarkan arus di angka 12. Namun tadi saya lihat hanya ada di 8 volt. Jadi untuk kiproknya ini bukan mati, melainkan lemah. Jadi enggak mati total, tapi lemah dan tidak bisa menghidupkan si motor karena arusnya tidak mencukupi kebutuhan ya yang keluar dari kiprok mengarah ke kunci kontak. Nah, kemudian saya berinisiatif untuk memasang jalur atau jumperan dari aki langsung ke kunci kontak tanpa ada kiprok. Saya tes di bagian sini, dikasih arus untuk mengarah kunci kontak, lalu kita coba hidupkan untuk motor dan ternyata motor bisa hidup. Itu pun tanpa ada kiprok ya. Tanpa ada kiprok si motor sudah bisa menyala atau bisa hidup ya, dengan di jumper menggunakan sikring seperti ini, posisi kontak off ya. Kita coba jumper seperti ini tadi tuh ya. Nah, jadi untuk menjumper seperti ini itu saya lakukan hanya untuk bagian pengetesan dan tidak direkomendasikan untuk digunakan penjumperan di sini ya, karena takutnya akan ada masalah baru untuk kedepannya. Dan setelah melakukan penganalisaan bahwa si kiprok ini benar-benar mati atau lemah ya, bukan mati, kemudian langsung saya ganti menggunakan yang baru, dan untuk motor ini sudah bisa hidup kembali. Dan untuk arus dari kiprok mengarah ke kunci kontak itu normal ya, ada di angka 12 volt. Untuk rotak juga udah normal. Nah, jadi buat teman-teman yang mengalami gejala seperti ini contohnya ya teman-teman, ini menggunakan kiprok yang lama atau yang nggak normal, kita pasang ya. Oke, kita pasang. Kemudian kunci kontak kita on. Nah, untuk di rotak atau di bagian pulpam hanya terdengar suara ter, itu menggunakan kiprok yang lama ya. Jadi posisinya untuk di bagian rotak suaranya hanya terdengar suara getaran aja. Nah, kemudian kita pasang untuk kiprok yang normal. Nah, ini menggunakan kiprok yang baru ya. Kita dengarkan untuk bagian pulpam, kita kontak on. Dan ada suaranya dengung seperti itu berarti si rotak atau pulpam itu normal. Oke teman-teman, sampai di sini semoga dapat dipahami. Jadi di sini saya berbagi pengalaman mengenai kiprok di Honda Beat Fi yang starter kasar itu bermasalah. Jadi dia tidak mati melainkan hanya lemah ya untuk bagian kiproknya. Oke, baik begitu ya teman-teman. Biarpun sedikit semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada salah kata, ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan. Oke, baik begitu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Mang Mul dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.